Halo dan selamat datang kembali. Anda siap nih buat menyelami diri sendiri lebih dalam? Hari ini kita akan ngobrolin satu konsep penting dari buku Breaking the Habit of Being Yourself. Tepatnya dari bab 7, judulnya Kesenjangan atau The Gap. Ini bukan sekedar istilah loh, tapi kayaknya realitas internal yang banyak dialami orang. Misi kita bareng-bareng nih ya, memahami jurang pemisah antara citra diri yang kita tampilin keluar, topeng kita, dan siapa kita sebenarnya di balik itu. Dan kenapa sih menjembatani kesenjangan ini penting banget buat perubahan diri yang sejati? Oke, mari kita kupas tuntas ya. Yang sering nggak kita sadari soal energi. Energi vital kita yang luar biasa besar yang kita kuras tiap hari cuma buat mempertahankan fasad atau citra tertentu. Nah, materi yang kita bahas hari ini melihat kesenjangan ini sebagai salah satu batu sandungan terbesar lah dalam usaha kita lepas dari kebiasaan lama, pola pikir yang nggak oke, dan sungguh-sungguh jadi versi diri yang baru, yang lebih otentik. Oke, kita mulai dari definisinya dulu deh. Apa sih sebenarnya kesenjangan ini? Penulis buku ini pakai analogi yang cukup oke nih, kayak main kartu. Ada tangan di atas meja atau top hand. Kartu-kartu yang kita tunjukin ke dunia. Citra diri kita yang udah dipoles, persona yang pengen kita proyeksikan. Mungkin jadi orang tua idaman, profesional sukses, orang yang selalu ceria, kuat gitu kan? Persis. Terus ada tangan di bawah meja, si bottom hand. Kartu-kartu yang kita sembunyiin rapet-rapet. Nah, inilah diri kita yang sebenarnya. Yang seringkali penuh kerapuhan, rasa nggak aman, takut, mungkin malu atau rasa bersalah soal masa lalu, perasaan nggak cukup baik, nggak layak dicintai, gitu-gitu. Diri bottom hand ini kan terbentuk dari pengalaman hidup kita ya, terutama masa kecil, remaja, yang ngebentuk keyakinan inti kita soal diri sendiri dan dunia. Penulisnya sendiri juga cerita pengalamannya kan. Dia ngerasa hampa, nggak puas gitu di dalam. Padahal dari luar kelihatannya sukses banget menurut ukuran masyarakat. Itu contoh nyata ya gimana kesenjangan ini bisa kerasa. Ada kosong di dalam yang nggak bisa diisi sama pencapaian luar. Iya, pengalaman pribadinya itu jadi ilustrasi yang kuat banget. Dan pembentukan bottom hand ini seringkali mulainya tuh dari kecil banget. Sejak kecil kan kita belajar bagian mana dari diri kita yang oke menurut lingkungan, orang tua, guru, teman, dan bagian mana yang enggak. Kita belajar nyembunyiin emosi tertentu, nekan kebutuhan, atau ya pura-pura jadi orang lain demi diterima, atau biar nggak ditolak. Kayak masa remaja yang tadi Anda sebut. Itu kan masa-masa galau nyari jati diri ya. Nyoba-nyoba topeng, gaya baju beda, geng beda, hobi baru. Itu kan sebenarnya usaha nemuin identitas yang pas. Tapi sering juga jadi cara nutupin rasa nggak aman atau bingung di dalam. Tepat, proses nyoba-nyoba identitas itu ya normal sih dalam perkembangan. Tapi kalau kita terus-terusan ngerasa perlu nyembunyiin bagian diri yang kita anggap cacat atau nggak bisa diterima, lama-lama ya jurangnya makin lebar antara siapa kita di dalam sama siapa yang kita tampilkan. Nah ini bibit konflik internal yang terus-menerus nguras energi kita loh. Sering tanpa sadar, perang sunyi antara otentisitas dan persona. Terus, kenapa ya kita kok ngotot banget mempertahankan kesenjangan ini? Sampai dewasa pun. Kan capek ya rasanya, tapi tetap aja dilakuin. Materi ini nyorotin salah satu strategi utama, kesibukan. Kita kayak kejebak gitu ya. Ngejar karir, ngumpulin barang, bangun citra di medsos, bahkan ngisi tiap detik kosong pakai distraksi. Atau bahkan kecanduan aktivitas tertentu, belanja, makan, main gadget, apa aja deh yang bisa ngalihin perhatian dari rasa nggak enak di dalam. Tujuannya sadar atau enggak ya buat menghindari hening. Karena pas hening itulah si diri tersembunyi, si bottom hand kita, mulai bisik-bisik atau malah teriak. Rasa nggak mampu, sepi, takut gagal, semua itu muncul ke permukaan pas kita berhenti lari. Nah, ini dia bagian yang menarik banget menurut saya. Strategi kesibukan ini kan kayaknya berhasil ya. Kita ngerasa produktif, dapat pengakuan, ngerasa hidup. Tapi kayak yang ditekankan di buku, itu cuma sementara aja. Kayak plester buat luka dalam. Nggak pernah bener-bener nyembuhin atau ngisi kekosongan intinya. Bener banget. Dan ini nyambung ke biaya tersembunyi yang gede banget, biaya energi. Mempertahankan kesenjangan ini butuh energi mental dan emosional yang luar biasa loh. Coba bayangin Anda berdiri di antara dua dinding yang mau ngehimpit.
Terus Anda harus dorong keduanya biar nggak kejepit. Nah, kayak gitu energi yang kita keluarin tiap hari buat jaga citra top hand tetap oke sambil neken dorongan dan perasaan dari bottom hand. Energi kayak gimana tuh yang kekuras? Bukan cuma capek fisik karena kerja kan ya? Jauh lebih dalam dari itu. Ini energi psikis, energi emosional, energi yang harusnya bisa kita pakai buat kreativitas, buat bangun hubungan yang tulus, buat tumbuh. Malah habis buat manajemen citra dan neken diri. Ini nyambung banget sama gagasan kalau tubuh kita nyimpan memori emosional. Pas kita terus-terusan neken perasaan kayak cemas atau sedih, tubuh kita tetap aja dalam kondisi stres kronis, walau kita nggak sadar. Kita bisa jadi kecanduan sama drama emosi kita sendiri atau sama validasi dari luar sebagai cara buat sementara ngilangin rasa nggak nyaman di dalam. Wah, kayak lingkaran setan dong ya. Makin diteken, makin butuh energi gede, makin tergantung sama distraksi luar. Terus, katanya nih, sering ada momen perhitungan atau semacam krisis gitu ya, biasanya pas usia paruh baya, katakanlah pertengahan 30-an atau 40-an. Apa tuh yang terjadi di titik ini? Ya, ini fase yang sering disebut midlife crisis. Tapi sebenarnya bisa lebih dari sekedar krisis sih. Ini momen pas topeng yang selama ini kita pakai rapi banget, mulai kerasa berat atau bahkan retak. Strategi sibuk dan ngejar pencapaian luar udah nggak ngasih kepuasan yang sama lagi. Muncul pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang dalam. Hidup gue gini doang nih. Siapa gue sebenarnya di balik semua peran ini? Tujuan gue apa sih? Mau kemana gue abis ini? Jadi semacam titik balik kesadaran gitu ya. Pas kita mulai sadar kalau kebahagiaan sejati itu nggak bisa dibeli atau dicapai lewat hal-hal di luar diri. Tepat. Penulisnya nyebut ini sebagai jiwa yang terbangun. Ini bukan konsep mistis gimana gitu ya, tapi lebih kesadaran yang lebih dalam yang muncul pas ilusi-ilusi yang kita kejar selama ini, sukses materi, status sosial, pengakuan orang, ternyata nggak bisa ngisi kekosongan batin. Ada dorongan kuat dari dalam buat nyari makna yang lebih otentik, buat hidup selaras sama nilai-nilai inti kita, bukan lagi cuma menuhin ekspektasi luar. Ini momen krusial buat ngeliat nembus ilusi yang kita bangun sendiri. Kayak momen pencerahan gitu kali ya. Pas seseorang akhirnya bilang ke diri sendiri, udah cukup, gue nggak bisa lagi hidup kayak gini. Gue mau bebas jadi diri sendiri, bodo amat konsekuensinya. Persis. Itu momen keberanian yang luar biasa banget. Momen pas keinginan buat jadi otentik, ngalahin rasa takut diadili atau ditolak. Buku ini ngegambarin momen dalam ketika seseorang mutusin, gue selesai hidup buat orang lain. Gue pengen bebas. Ini deklarasi kemerdekaan internal yang kuat banget, awal dari perjalanan nutup kesenjangan. Nah, terus gimana dinamika kesenjangan ini dalam hubungan kita sama orang lain? Keluarga, pasangan, teman. Nah, ini aspek yang menarik banget dan seringnya rumit ya. Buku ini ngejelasin kalau banyak hubungan kita tuh terbentuk berdasarkan kesamaan getaran emosi atau pengalaman masa lalu. Kita cenderung tertarik sama orang yang ngevalidasi cerita atau emosi yang udah kita kenal, bahkan kalau itu negatif. Jaringan saraf sama memori emosional kita tuh kayak klik gitu sama orang lain yang polanya mirip. Seringnya kita terikat bukan sama diri sejati orang lain, tapi sama topeng atau top hand yang mereka tunjukin, dan sebaliknya juga. Jadi, kita ngebentuk ikatan berdasarkan citra, bukan realitas terdalamnya gitu. Seringnya gitu, apalagi kalau dua-duanya punya kesenjangan yang lumayan gede. Nah, ini muncul pertanyaan penting nih. Apa yang terjadi kalau salah satu orang dalam hubungan itu mulai serius ngerjain PR internal buat nutup kesenjangannya? Pas seseorang mulai lebih jujur sama diri sendiri, lebih otentik dan ngelepasin pola emosi lama, Wah, pasti ada guncangannya. bisa jadi lumayan gede guncangannya. Penulis ngebahas soal ikatan energic bonds yang kebentuk dalam hubungan, terutama ikatan yang dasarnya emosi bareng, kayak rasa bersalah, ketergantungan, atau bahkan penderitaan bareng. Pas satu orang mulai berubah, misalnya berhenti main peran korban, mulai bikin batasan yang sehat, atau ngomongin kebenaran yang selama ini dipendem, ini secara energik ganggu ikatan itu. Ganggu gimana maksudnya? Orang lain jadi nggak nyaman gitu. Iya, seringnya muncul resistensi atau perlawanan dari orang lain di hubungan itu. Kenapa? Karena mereka terikat sama diri kamu yang lama, sama versi top hand kamu yang udah mereka kenal, dan mungkin mereka nyaman sama itu, meskipun nggak sehat. Mereka mungkin bakal bilang, kamu berubah deh, atau kamu egois sekarang, atau dia nggak kayak dulu lagi.
Padahal yang muncul itu diri kamu yang lebih sejati, yang mungkin kerasa asing atau bahkan radikal buat mereka karena nggak sesuai sama ekspektasi atau pola lama hubungan itu. Mutusin ikatan emosional negatif ini butuh energi dan keberanian. Wow, itu dalam banget implikasinya. Jadi, perubahan diri bisa nguji hubungan kita secara fundamental ya. Terus, apa konsekuensi jangka panjangnya kalau kita milih buat nggak nutup kesenjangan ini? Kalau kita terus hidup di balik topeng sampai akhir hayat? Materi yang kita bahas ini nyentuh bagian yang reflektif banget, judulnya apa yang benar-benar penting pada akhirnya. Pas kita ngadepin akhir hayat, semua atribut luar yang kita pakai buat bangun identitas top hand kita, kerjaan, jabatan, harta, reputasi, bahkan peran sosial kita, itu semua bakal hilang. Lingkungan eksternal kita lenyap. Jadi, yang tersisa cuma... Yang tersisa menurut gagasan ini ya adalah diri sejati kita, si bottom hand itu. Lengkap sama semua perasaan, keyakinan, dan emosi yang belum beres yang udah kita bawa seumur hidup. Mungkin rasa nggak aman dari kecil, rasa bersalah yang dipendem puluhan tahun, ketakutan yang nggak pernah dihadapi. Kalau kita nggak pernah pakai pengalaman hidup kita buat belajar, buat tumbuh, buat ngelampaui batasan emosi lama ini dan dapat kebijaksanaan, ya berarti kita belum benar-benar memenuhi tujuan jiwa kita. Maksudnya tujuan jiwa terhambat itu gimana? Ya, ngulang kelas yang sama terus. Evolusi jiwa kita jadi mandek, karena kita terikat sama masa lalu emosional kita. Kita nggak bawa pulang kebijaksanaan baru dari pengalaman hidup kita. Ini dalam banget sih. Buku ini juga nyinggung soal kecanduan kan? Gimana kaitannya sama kesenjangan ini? Iya, kecanduan entah itu ke zat, alkohol, narkoba, perilaku, judi, belanja, kerja gila-gilaan, atau bahkan ke orang lain, sering dilihat sebagai gejala dari usaha putus asa buat ngisi kekosongan akibat kesenjangan itu. Atau sebagai cara buat lari, buat bikin baal rasa nggak nyaman dari bottom hand yang disembunyiin. Ini nyari solusi luar buat masalah yang sebenarnya di dalam. Dan itu jadi siklus yang ngerusak ya. Makin kita tergantung sama obat luar itu, makin butuh dosis lebih tinggi atau stimulasi lebih kuat, cuma buat ngerasain sedikit perubahan atau lega sesaat. Tepat. Dan penting nih buat ditekankan, kayak yang dijelasin di buku, fokusnya bukan cuma ke kecanduan klinis yang kelihatan jelas. Yang lebih mendasar itu kecanduan emosional, keterikatan kita sama perasaan-perasaan tertentu, meskipun negatif. Misalnya, kecanduan sama rasa cemas, rasa bersalah, marah, atau bahkan perasaan jadi korban. Perasaan-perasaan inilah yang sering jadi bahan bakar utama yang mempertahankan kesenjangan dan micu pola perilaku adiktif sebagai mekanisme coping. Seringnya kita nggak sadar loh. Oke. Setelah paham definisi, penyebab, sama dampaknya yang luas banget ini, pertanyaan gedenya, gimana caranya kita mulai nutup kesenjangan ini? Apa harus ngaku dosa di depan umum gitu? Nah, menariknya, pendekatan yang dianjurin di materi ini justru kebalikannya. Nutup kesenjangan itu bukan soal pertunjukan keluar atau nyari validasi dari orang lain atas kesalahan kita. Ini proses yang sangat internal dan pribadi. Salah satu langkah awal yang kuat itu ngakuin secara jujur ke diri sendiri soal adanya kesenjangan ini, soal perasaan-perasaan yang selama ini kita sembunyiin. Jadi, jujur ke diri sendiri dulu ya kuncinya. Iya, dan buku ini juga nyebutin kekuatan dari ngakuin kelemahan, kesalahan, atau aspek bottom hand kita ke sesuatu yang lebih besar dari ego kita. Entah Anda nyebutnya kecerdasan universal, Tuhan, alam semesta, atau kekuatan yang lebih tinggi. Kenapa? Karena entitas ini beda sama manusia, nggak ngejudge. Ada kelegaan dan pembebasan luar biasa pas kita ngelepasin beban rahasia dan kepura-puraan kesaksi yang penuh kasih dan tanpa penghakiman gitu. Itu perspektif yang menarik ya. Jadi, perubahan itu benar-benar mulai dari dalam. Nggak perlu nunggu krisis datang baru gerak. Sama sekali, nggak perlu nunggu krisis. Kita bisa milih buat mulai proses ini kapan aja. Balik lagi ke analogi nahan dua dinding tadi ya. Pas kita secara sadar mutusin buat berhenti nahan dinding itu, artinya berhenti mempertahankan topeng dan nekan diri sejati, energi yang tadinya kekuras abis buat tugas sia-sia itu bakal bebas. Energi yang bebas ini terus bisa dipakai buat apa dong? Nah, ini bagian yang penuh harapan nih. Energi yang bebas ini jadi bahan bakar buat penciptaan diri yang baru, realitas baru, pengalaman hidup yang lebih memuaskan.
Pas kita mulai nyatuin top hand sama bottom hand, nerima semua bagian diri kita dengan welas asih, kita jadi lebih utuh. Kita jadi lebih sadar, lebih hadir, lebih nyambung sama intuisi dan kecerdasan yang lebih dalam. Energi yang tadinya dipakai buat konflik internal sekarang bisa dialirin buat tumbuh, nyembuhin diri, dan nunjukin potensi sejati kita. Rasanya kayak ngelepasin beban berat terus bisa napas lega buat pertama kalinya. Dan buku ini nyaranin alat praktis ya buat bantu proses internal ini kayak meditasi atau refleksi diri, yang katanya dibahas lebih lanjut di bagian lain buku itu kan? Betul. Meskipun bab 7 ini fokusnya ke pemahaman konsep kesenjangan, bukunya nanti di bagian 3 ngasih tahu teknik-teknik spesifik, terutama meditasi, sebagai cara buat, pertama, jadi sadar sama pikiran dan emosi otomatis yang ngebentuk bottom hand kita. Kedua, secara sadar ngelepasin energi emosional yang kejebak di pola-pola lama. Dan ketiga, mulai program ulang pikiran dan tubuh kita buat masa depan yang baru, di mana diri yang ditampilin sama diri sejati jadi selaras. Meditasi jadi kayak laboratorium internal buat perubahan ini. Oke deh, mari kita coba simpulin gagasan utamanya ya. Konsep kesenjangan ini nunjukin adanya jurang, seringnya lebar, antara citra diri yang kita tampilin ke dunia sama siapa kita sebenarnya di dalam. Nah, mempertahankan jurang ini bukan cuma capek, tapi benar-benar nguras energi vital kita dan ngehambat pertumbuhan pribadi sama evolusi jiwa kita. Nutup kesenjangan ini tuh sebuah perjalanan internal yang butuh keberanian buat ngadepin dan nerima perasaan-perasaan tersembunyi, ngelepasin keterikatan sama emosi lama, dan secara sadar milih buat hidup lebih otentik. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda, pendengar kami ya? Nyadarin potensi adanya kesenjangan ini dalam diri Anda sendiri, itu langkah pertama yang fundamental banget. Dari kesadaran inilah muncul kekuatan buat mulai stop kebiasaan yang udah nggak berguna buat Anda, dan nyiptain perubahan nyata yang datang dari inti diri Anda. Ini bener-bener munculin satu pertanyaan penting ya buat kita renungin masing-masing. Berapa banyak sih energi berharga Anda, energi mental, emosional, bahkan fisik yang sekarang ini mungkin tanpa Anda sadari terikat cuma buat mempertahankan kesenjangan Anda sendiri, buat jaga topeng tetap nempel, buat neken bagian diri yang Anda takuti. Nah sekarang coba bayangin deh sejenak. Apa yang bisa Anda ciptain, wujudin, alami, atau kontribusin ke dunia kalau semua energi yang bocor itu dibebasin dan bisa Anda arahin secara sadar buat tujuan yang lebih tinggi dan lebih otentik? Pertanyaan reflektif yang kuat banget nih buat dibawa pulang. Potensi apa ya yang kekunci di balik kesenjangan itu? Terima kasih banyak udah gabung bareng kami dalam eksplorasi mendalam soal kesenjangan ini. Semoga obrolan kita hari ini ngasih Anda wawasan baru dan mungkin percikan inspirasi buat mulai atau ngelanjutin perjalanan Anda sendiri menuju keutuhan diri. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.